Gimana tadi soalan barang siapa yang menampar Yesus, apakah itu sama dengan menampar Sang Bapa? Ngonois kek, tak peduli saya. Jawab aja dulu Bang Andreas. Apa pertanyaannya? Apakah orang yang menampar Yesus itu sama halnya menampar Sang Bapa? Itu nggak di pengajaran kami dikatakan kasihilah musuhmu. Kenapa larinya ke sana? Karena kau bilang tampar. Ya, kan tadi siapa yang melihat Yesus sama melihat Sang Bapa, betul? Betul. Ini kita langsung tutup poin aja. Kalau misalkan kalian nggak percaya gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui channel kesayangan kita ini, Studio Islam Channel. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari era kegelapan atau kejahilan menuju cahaya Islam yang gemilang. Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk saling mengingatkan akan bahaya pemurtadan. Bagaimana caranya kita bisa mencegahnya melalui ceramah pengajian, majelis taklim, khutbah Jumat, dan juga para mujahid-mujahidah yang meluangkan waktunya untuk mendebat keyakinan mereka atau dalam rangka untuk menjawab tuduhan yang tidak benar kepada Islam. ada dari antara kita bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Wow, Jadi barakallah. Hujan emas. ya silakan lanjut. Yesus itu bukan Tuhan terus? Jadi semua kita yang ada di sini bertanya gitu, di mana tertulis bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti Yesus ini mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, Tuhan itu sendiri. Gitu. Itu yang tadi yang sebelum kata berarti itu yang tertulis gitu. Nah, setelah kata berarti itu perkataan Andreas, bukan perkataan Yesus. Kayak mana ya? Itu Yesus kan tadi ngomong, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Emang ada Tuhan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri? Coba dibaca lagi ayatnya, dibaca lagi bro. Coba. Disimak maksud Ustaz Ayat 11 disimak. itu, ayat 11 dibaca. Kalau di Bandar Lampung itu saya punya ada juga ya namanya Ustaz Ali. Yesus katakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lampungnya kurang paham. Kalau Tapi di sini kan Pak Jibril bahwa Yesus itu Oh iya, sama Bang Ardi nih, sama Bang Kores saja di sini noise. Oh, Satsuki ke ini dong, ke lobby dong, supaya sambil bisa nge-vape, jadi bisa ini. Udah serahkan ke Gurunda aja kalau gitu. Bang Juma silakan. Ya, Gurunda. Daripada lempar Saudara Andreas, barang siapa yang menampar Yesus, apakah itu sama menampar Bapa? Lo kok belum apa-apa udah nangis ya? Jangan nangis, enggak nangis. Oh enggak ya, aku kira nangis, mohon maaf. Bunda Rahma. Tadi kata Gurunda, Brother Andreas, kalau Yesus ditampar apakah berarti menampar Bapak juga? Gitu, tadi kata Gurunda, silakan. pertanyaannya ngawur-ngawur ini. Silakan Gurunda. Pengaur, tadi katanya barang siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Berarti
barang siapa yang menyunat Yesus sama menyunat Bapa. Betul? Jadi ke lobby lagi dia. Dia sedih di bapak ditempeleng kan. Dia sedih. Ini aja, ada yang mau ditanya, Bang? Ini Gurunda kali udah ini mungkin udah bagus lagi sinyalnya mungkin. Tafadhol Gurunda. Tafadhol Gurunda. Bapak giliran bapak ikut ditempeleng kamu sedih bang. Nah itu resikonya kalau bapak menyatu dengan Yesus. Karena itu menurut kami itu alegori, bukan harfiah, kiasan. Artinya satu dalam pengajaran, satu dalam tujuan. Kalau kau menganggap bapak di dalam Yesus berarti Yesus kerasukan roh bapak. Cek 1 2 tes mic. Ada bang, ada. Gimana tadi soalan barang siapa yang menampar Yesus, apakah itu sama dengan menampar Sang Bapa? Ngonois kek, tak peduli saya. Jawab aja dulu Bang Andreas. Apa pertanyaannya? Apakah orang yang menampar Yesus itu sama halnya menampar Sang Bapa? Itu nggak di pengajaran kami dikatakan kasihilah musuhmu. Kenapa larinya ke sana? Karena kau bilang tampar. Ya, kan tadi siapa yang melihat Yesus sama melihat Sang Bapa, betul? Betul. Ini kita langsung tutup poin aja. Kalau misalkan kalian nggak percaya gitu, yang atas pengajaran kami ada tertulis jangan beri barang kudus kepada B2. Itu pengakuan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Jangan kau beri mutiara kepada Kristen. Kenapa kamu pakai pernyataan Yesus itu? Kepada orang bebal. Iya, Yesus berkata kepada Bani Israel pada saat itu, Bang Kumis. Jangan GR kamu. Yesus sedang berbicara. Yesus sedang menasihati Bani Israel. Pada saat Yesus berdakwah kepada Bani Israel, Yunani, kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada guguk. Yang dimaksud guguk di situ adalah non Yahudi. Apakah Anda Yahudi? Tidak. Harus Yahudi. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba sesat dari Bani Israel. Matius 14 nomor Matius 15 nomor 24. Bukan domba sesat, domba yang hilang. Sesat akhi, original teksnya sesat. Bukan hilang. Teksnya sesat. Yes. I love you full, akhi Sugi. Gimana Bang Kumis? Bang Juma masih normal kan? Kau bilang I love you sama Ustaz Sugi? Yes, dia guru saya, aku mencintai. Kita saling mencintai karena Allah. Oi. Bang Kumis, gimana Bang Kumis? Apakah ketika Yesus ditampar oleh orang-orang yang ada pada zamannya, itu sama halnya menampar Sang Bapa pencipta langit dan bumi? Gimana tertulis? Bang Kumis. Ya Allah ya Karim. Enggak. Kenapa kau menampar aku? Kan ada pertanyaan Yesus ketika dia ditampar sama orang Yahudi yang orang Yahudi pada zaman itu. Ayo, jawab dong. Jawab dong. Apakah ketika Yesus ditampar itu sama halnya menampar Sang Bapa? Mana tertulis di dalam percoba kita? Maksudnya? Kata kalian ada bilang bahwa Yesus itu ditampar. Yohanes 19 nomor 3. Anda tidak pernah pelajari itu? Kisah para Rasul 23 nomor 3. Yohanes 19 nomor 3. Yesus ditampar.
Kisah Para Rasul 3. Iya. Wah. Atau ambil yang di Yohanes 19:3. Kisah Para Rasul 3 berapa? Yohanes 19 nomor 3. Yohanes 19. 3. Yohanes 18 nomor 23. 18:22. 18. Yohanes 18 22 23. Sampai 23. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Yesus ditampar, Bung. Itu belum ditampar, kawan. Hah? Udah mah. Itu belum ada dia ditampar, tapi masih Mengapa engkau menampar aku? Baca di dua-duanya, Bang. baca. Dua-duanya, 18:22. Wow, Ica. Wow, ayunan Bang Ican barakallah. Udah baca dua-duanya, Bang. Baca ya. Udah, 2. Katakan Yohanes 18:23. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, Pelan-pelan. tapi jikalau pelanin. itu benar, mengapa? Kayak diburu kerit. Rahmat diam, Bu Rahmat. diam. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Bacanya pelan. Itu maksud kata menampar. Bukan berarti ditampar pakai tangan kiri, kawan. Loh, itu Yesus mengaku dia ditampar. Inilah kalau misalkan kalian itu sekedar membaca tapi nggak ngerti gitu loh. Loh, bagaimana coba Anda pahami? Mengapa engkau menampar aku? Itu apa maksudnya? Menampar itu bukan berarti menampar. Lalu? Menolak. Lalu? Menghujat itu juga termasuk menampar, kawan. Lah. Aduh. Bang Kumis belajar di mana? Ini Anda ini posisinya sebagai apa gitu loh, tapi kok Saya sebagai orang yang kemudian meluruskan pitnahan-pitnahan Kristen kepada Nabi Yesus. fitnah, kawan. Kamu memfitnah dia sebagai Tuhan. Mengurusi maksudnya Anda tadi mengatakan Yesus itu Tuhan, padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa dia Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Yohanes. Yohanes berapa? Enggak, sebentar. Hah? Waduh. Yohanes 13:13, Bang. Masa nggak hafal sih? Bebek. Yohanes 10. Yohanes 10 berapa? 10. 30, Bang. Yohanes 10 nomor berapa? Oh, Bang 30. Wow, apa itu? Bebek. Makasih. Anak bebek. Mbak Yesus Nabi, makasih. Iya, Yesus. Makasih Mbak Yesus. Mbak Yesus ya. Rahmat. Ya Bang Jago. Purama udah nyampe rumah. Dari tadi Pak D. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau ini tak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang Ya. akan sampai. Oke. Apakah Yesus itu tujuan? Bukan. Ini itu sering juga dikhotbahkan di gereja kami. Kenapa? Bukan orang Kristen itu ada dua gitu, orang sering bilang. Sedih kali Nah, kau saya Bang. tanya saudara, apakah Yesus itu tujuan? Tujuan, Wow. sekedar Ingat. tujuan, kawan, saudara. Saudaraku Bang Kumis, tidak ada yang sampai, Tidak berkumis. Kenapa diturunin? tidak Apa ada kan yang kumisan?
Bang Juba dia protes panggil Bang Kumis. Dia itu kan abang kumisan tuh, ha. Mantap kumisnya. Kalau kamu nggak mau naikin, saya tunggu terus di komal saya, kita debat berdua. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus itu adalah jalan menuju kepada Bapa, betul? Betul. Nah, saudaraku Andreas yang ganteng, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Jangan nangis dulu ah. Nggak ada yang sedih pun. Memang begitu, modelnya begitu, memang keningnya suka naik turun. Ya, apakah jalan menuju ke Monas itu adalah Monas? Teorinya teori tak jelas. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui aku. Aku jalan. Pertanyaan saya, apakah jalan menuju ke Monas itu adalah Monas? Jangan aja bukan bang. Aduh. Kenapa? Kamu bersendawa keluar api. Wow, Resail. Teori kalian tak ada satupun. Loh, makanya Barakallah. Syukron. Bung Andreas, tadi Anda yang membawa data 14. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus kan mengaku jalan. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Jalan menuju ke Monas dengan Monas, apakah itu sama? Ada lagi dikatakan biar lebih jelas bahwa itu adalah Tuhan. Di mana? Di mana? Di situ ada mungkin yang bisa dibuka HP-nya buat lihat isi Alkitab. Ya, silakan. Apa itu? Yohanes 10:30. Apa? Baca aja. Yohanes 10:30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa di situ? Satu nusa, satu bangsa, satu RT atau apa? Satu apa, Bang? Satu apa? Di situ menunjukkan bahwa Yesus itu adalah satu apa dulu? Satu apa? Kamu dan aku satu negara. Sekarang Yesus dan Bapa satu apa? Maksudnya kata satu itu apa? Berarti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lah, berarti kalau Yesus mati, Tuhan mati. Karena artinya menghadapi firman yang disampaikan. Enggak, maksud saya, ketika Yesus mati berarti Tuhan pencipta langit dan bumi mati gitu. Maksudnya kata mati, dia itu mati untuk menebus dosa-dosa orang berdosa. Ya iya, mau dia untuk menebus utang di pegadaian EGP dengan itu. Yang saya tanya, apakah ketika Yesus mati, Tuhan pencipta langit dan bumi itu juga mati? Katanya Yesus itu dibantu. Suruh maju tuh yang di belakangmu, Bang. Andreas, kau stop lah, ilmu itu kurang. Jangan lawan orang ini, mau debat. Nggak bisa debat tentang lawan orang ini. Biar aja. Wih, kado. Andreas, ilmu kau kurang aja dulu. Jangan memalukan agama Kristen kau. Ih, kenapa kau larang-larang tua? Kok ngamuk? Kau ilmu kau kurang sini. Lawan orang ini kan memutarbalikkan fakta yo. Kau berilmu, kalau kau berilmu apa yang kami putar, Bung? Kenapa dikeluarin, Om? Kabur, Bang, gak ada dikeluarin, kabur. Lanjut, Bung. Saudara Andreas, ini pertanyaan terakhir. Kalau Anda tidak sanggup memaksa, malam ini Anda dieksekusi mati. Disunat aja, disunat. Oke. Satu yang dimaksud Yesus itu satu apa?
Ya itulah bahwa Yesus itu menyebut bahwa dirinya itu adalah Tuhan Allah. Loh, kalau saya menyebut diri saya satu dengan Anda, apakah Anda adalah saya? Apa yang ngomong? Kalau saya mengatakan aku dan Andreas adalah satu, apakah kita satu? Bang, ini loh Bang penjelasannya Bang. Kenapa bisa Tuhan orang Kristen itu ada dua? Jadi itu penjelasannya ya Bang. Aku jelaskan, jangan ada gitu minta tolong gitu. Ya tapi nggak usah pakai acara nangis napa, santai aja. Enggak, ini memang ini ukuran mati nih. Memang gayanya. Oh, iya. Ya gak nangis banget. Ganteng kali. Ini memang lucu juga dia lucu. Iya, oke. Matanya sipit. Oke, mantap. Teruskan. Suruh maju yang di belakang, Bang. Ada gurumu di situ tuh. Coba gurunya yang coba suruh ngomong. Dia sedang meresapi baca firman Tuhannya kali, bukan nangis. Ayat 1. Bang. Ya. Oh, masih di situ. Aku masih di sini. Oke, mantap. Jadi kita akan mulai dari hal yang paling sederhana ya. Iya. Mau ngajar saya atau gimana ini? Bukan, biar kalian itu ngerti gitu loh Bang. Oh iya, tepuk tangan dulu kalau gitu. Katanya biar Tuhan itu ngerti. Jadi kok kira dari tadi Tuhan gak ngerti? Ini kita ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Biar kalian. Mulai. Kami orang Kristen menjelaskan itu, kalian itu kayak membantai gitu. Jadi bukan, kalian tidak menjelaskan. Menjelaskan itu berasal dari kata jelas. Sementara yang Anda lakukan adalah mengaburkan. Dari kata dasar kabur. Enggak, orang ini mencela-cela gitu, mencari. Bukan mencela. Ini udah fakta. Sekarang ketika Anda mengatakan Yesus mengaku satu dengan Tuhan, ini satu yang dimaksud di sini apa? Itu satu. Balik lagi. Udah dijelaskan. Ya satu apa? Satu apa? Balik lagi. Satu apa? Waktu di kandungan balik, bersatu pasti balik. Kalau ditanya balik pasti. Balik lagi. Anda nggak bisa mengaburkan karena sesuatu ini sudah jelas. Satu yang dimaksud di sini adalah satu ajaran, satu visi, satu misi, bukan satu hakikat. Anda yang mengaburkan, bukan menjelaskan. Mengaburkan apa? Mengaburkan kalau Yesus itu adalah utusan. Dia bukan utusan, dia datang ke bumi untuk. Yesus mengaku utusan. Mana hebat, kamu atau Yesus? Apa Bang Kumis? Yesus mengaku di Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah Andreas mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Kok Anda jadi lebih hebat dari Yesus? Dengarkan. Dengar ya Bang. Iya. Jadi kalian mau percaya atau nggak percaya itu. Kami percaya kepada ucapan Yesus, Bang. Bang, aku belum selesai ngomong, Bang. Jadi gini, Bang. Kenapa bisa ada Yesus gitu? Pusing dia. Kenapa bisa ada Yesus? Karena Tuhan menghendaki. Pusing dia. Yesus tidak menghendaki, yang menghendaki adalah Tuhan. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yesus ada karena Tuhan yang menghendaki. Lu mau apa? Nangis? Percaya Yesus datanglah diselamatkan. Lah, kalau mau diselamatkan oleh Yesus, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Jangan percaya sebagai Tuhan, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Pada awalnya itu Allah itu menyelamatkan manusia. Suruh maju itu mana orangnya suruh maju. Ada yang ngomong belakangmu. Nah, diam dulu.
Gini bang. Mana ada Tuhan datang menjadi bukan Tuhan? Ini ajaran dari mana ini Ibu Andreas? Ibu Andreas ngadi-ngadi Ibu. Mana Bukan ada Ibu, Tuhan bukan. datang? Tuhan datang menjadi bukan Tuhan. Iya. Bete sama ibunya. Mana ada Tuhan kayak begitu? Gini bang. Gini bang. Apa? Dari sini. Dari sana mana? Dari sini aja. Dari sini. Sini mana? Dengar. Dari dadanya. Dari kumis. Abang dan kakek beretika gitu. Loh, jadi kamu mau ngajarin manusia untuk tidak berakal? Kayak mana ceritanya Anda bisa diterima? Justru apa? Mengutip ayat jangan harus baca semua dari awal. Kalau misalkan macam ada aja pendeta yang baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Pendeta juga baca cuman yang menyemangati jemaat bayar perpuluhan kok. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dengar ternyata Bang Jim. Kalau baca kejadian kitabnya orang Yahudi, Kristen nggak ada di sana. Udahlah ya, kalau misalkan kalian nggak percaya itu urusan kalian. Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Saya tidak percaya kepada kalian. Ya udah, matikan aja. Saya tidak percaya kepada kalian. Saya percaya kepada Yesus. Mutiara pada babi. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, jangan kau beri mutiara kepada Kristen. Pada babi, bukan pada kalian lah. Siapa yang makan babi? Siapa yang memasukkan babi ke dalam perutnya setiap hari? Hei, siapa yang memasukkan babi ke dalam perutnya setiap hari? Siapa? Andreas. Siapa? Siapa yang memasukkan babi ke dalam perutnya setiap hari? Siapa? Kan aja nggak ada itu. Kalian lah itu yang disebut bab i. Aduh, parah ini parah. Kalian GR. Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya Bani Israel. Jangan engkau memberikan mutiara kepada babi guguk. Siapa itu? Non-Yahudi. Non-Yahudi dianggap sebagai babi dan juga guguk. Terserah kalian lah itu mau percaya atau enggak. Setidaknya saya percaya kepada Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, bukan kepada guguk yang putus asa dan kecewa, tidak bisa membantah Bang Suma. Kesian deh loh. Si Bongko datang besok. Datang jangan. Aduh, gurunda.